Cyberbullying adalah perundungan atau kekerasan yang terjadi di media sosial. Contohnya seperti pesan teks, platform game, atau email. Contoh-contoh cyberbullying. Si Ego aneh bener dah. Kita bareng dia itu. Ayo dah, ayo. Bareng dia. Iya, kayak caper banget. Kayak caper dia itu. Caper. Jangan kayak mereka ya. Mereka baru saja melakukan tindakan exclusion atau pemunculan. Exclusion atau pemunculan adalah tindakan mengeluarkan atau mengecualikan seseorang dari suatu komunitas. Apaan sih ini dia? Posting foto di IG. Udah jelek, itu kecil. Buruk. Dikirim aja kecil. Nah, yang barusan kalian lihat tadi adalah salah satu contoh flaming atau terbakar. Flaming adalah bisa seseorang mengirimkan pesan, komentar, atau email berisi kata-kata kasar, penuh kebencian, dan penuh penindasan yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Selain itu, hal tersebut juga termasuk salah satu contoh harassment atau harassment. Harassment adalah tindakan mengirim pesan teks yang mengancam, menyinggung, atau merendahkan secara berulang kali untuk mengintimidasi korban. Jelek banget. Post aja biar diketawain sama orang-orang. Jangan kayak gitu ya. Hal yang baru saja kalian lihat adalah salah satu contoh tindakan outing dan trickery. Outing dan trickery adalah tindakan penyebaran aib, penyebaran rahasia, dan penyebaran foto atau video yang memalukan tanpa izin. Mereka pacaran ya? Sebarin masa ada yang ngeposting foto kita terus udah kita lagi pacaran? Lah kok gitu sih? Besok kita tegur aja yuk orangnya. Ayo. Oke. Itu yang Nia. Yuk kita tegur. Ayo. Dania, maksud kamu apa posting foto kita berdua di ayunan? Maaf ya, aku nggak tahu. Aku kira kalian berdua beneran pacaran. Ternyata enggak. Maaf ya sekali lagi. Dania, kamu tahu nggak kalau hal tersebut termasuk penyebaran hoax tahu? Nah, penyebaran hoax itu dapat merusak reputasi kita berdua sebagai teman. Nah, seperti yang kalian lihat, itu adalah denigration. Denigration adalah penyebaran informasi palsu, rumor, atau gosip untuk merusak reputasi seseorang. Cantik dah. Rame lagi akunnya. Apa gue bikin juga ya akun kayak gini? Manusia adalah di saat seseorang menjadi orang lain seperti membajak akun atau membuat akun palsu dengan tujuan yang buruk. Mana ya? Oh, ternyata dia sekolah di sini. Baru tahu. Oh gitu. Dan ya, kamu yang nyebarin nama sekolah aku ke Azra ya? Kenapa? Kok kamu nggak minta persetujuan aku dulu? Maaf ya, aku nggak tahu. Adegan tersebut memperlihatkan dua contoh dari cyberbullying. Yang pertama, cyberstalking atau penguntitan cyber. Cyberstalking adalah tindakan menguntit dan mengancam seseorang secara berulang kali sehingga dapat membuat korban merasa ketakutan. Kedua, doxing. Doxing adalah menyebarkan data-data pribadi seperti alamat rumah, nama sekolah, nomor ponsel, dan data-data pribadi lainnya. Yang terakhir adalah trolling. Trolling adalah tindakan membuat pernyataan yang provokatif yang dapat memicu kegaduhan di media sosial. Kalian tahu nggak sih dampak cyberbullying sangat serius seperti masalah emosional, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga prestasi akademis dan kerja yang menurun. Dampak psikologis dan emosionalnya adalah kesedihan mendalam, marah, frustasi, malu, dan rasa terhina. Korban juga seringkali merasa stres berat, depresi, gangguan kecemasan, merasa sendirian, dikucilkan, dan menarik diri dari lingkungan sosial, serta meninggalkan trauma berat pada korban. Gangguan pada akademis dan sosial
sosial, korban merasa sulit konsentrasi, motivasi belajar korban menurun, dan penurunan nilai atau kinerja kerja, dan rasa malas atau trauma untuk kembali ke sekolah atau untuk bekerja. Resiko ekstrim lainnya seperti menyakiti diri sendiri dan juga bunuh diri sering dialami pada korban. Kementerian Kominfo menyebutkan 28% anak Indonesia pernah mengalami perundungan di ruang digital, menunjukkan betapa besarnya skala masalah ini. Data pengadilan belum mencerminkan kondisi sebenarnya, karena masih banyak kasus cyberbullying yang tidak dilaporkan. Jaga privasi. Gunakan pengaturan privasi di media sosial agar penonton yang bisa melihat postingan Anda. Anda berbagi informasi. Jangan bagikan data pribadi, alamat, nomor HP, nama sekolah secara publik. Simpan bukti. Ambil tangkapan layar atau screenshot pesan sebagai bukti. Hati dalam mengunggah. Pikirkan baik-baik sebelum memposting sesuatu agar tidak disalahgunakan oleh seseorang. Kerugian finansial. Kerugian finansial adalah misinformasi digunakan sebagai alat untuk menipu, menjebak korban dalam skema investasi palsu. Kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi adalah kredibilitas dan citra baik individu, organisasi, atau bisnis dapat hancur akibat fitnah berita yang tersebar luas. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan. Parents about cyberbullying, and it comes from the Marshall County District Attorney's Office. Sosial media tanpa sadar mungkin kita juga banyak melihat ada kasus cyberbullying. The issue of cyberbullying comes into play. Media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online.